Upacara kemerdekaan tidak lepas dengan kehadiran Paskibraka sebagai pengibar bendera. Selama berbulan-bulan ditempa fisik dan mental, membuat penampilan Paskibraka Kota Yogyakarta Angkatan 2022 terlihat sedikit berbeda. Wajah-wajah muda ini terlihat lebih gelap karena terbakar terik matahari selama latihan. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat mereka. Menjadi Paskibraka adalah salah satu kesempatan yang berharga yang tidak semua orang bisa mengalaminya. Seperti halnya yang dirasakan Pramesti Lintang Damar Sejati, siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Yogyakarta. Gadis yang memiliki nama lapangan Arsi ini merasa bersyukur dan bangga bisa menjadi anggota Paskibraka Kota Yogyakarta. Motivasi saya untuk menjadi Paskibraka tentunya ingin membanggakan kedua orang tua. Dan selanjutnya ini adalah merupakan cita-cita saya sejak kecil dan cita-cita ini muncul karena setelah kakak saya menjadi Paskibraka juga. Bagi Arsi, menjadi Paskibraka merupakan pencapaian yang perlu persiapan matang. Tidak hanya dari persiapan fisik saja, tapi juga mental dan wawasan serta pengetahuan yang luas. Sebab, untuk menjadi Paskibraka harus melalui proses yang panjang dan persaingan yang ketat. Untuk mencapai titik ini tentunya banyak sekali yang saya lalui dari latihan fisik, latihan materi-materi yang dipersiapkan untuk wawancara, dan saingannya sangat ketat karena banyak sekali saingannya dari berbagai sekolah, dan saya sangat tidak menyangka apabila saya sudah sampai di titik ini. Tentunya ada banyak tantangan yang saya hadapi apabila sedang sakit tapi harus tetap latihan, ada masalah dengan keluarga, dengan teman-teman, tapi saya harus tetap latihan di sini. Tentunya cukup sulit untuk membagi secara waktu karena kami latihan dari siang sampai sore dan walaupun paginya kita tetap sekolah, kami harus izin dan tentunya sangat banyak tugas yang menumpuk, pelajaran-pelajaran yang tertinggal. Tentunya ada pengorbanan secara fisik, seperti pulang dari latihan harus bersih-bersih badan, lalu mengerjakan tugas dan kembali belajar, dan tentunya waktu tidur pun berkurang. Tentunya suka dan duka sangat banyak dilatih bersama-sama, seperti sukanya kita apabila senang mendapatkan apresiasi dari kakak-kakak pelatih, kita barisnya benar, formasi benar, dan tidak ada kesalahan. Dukanya apabila kita mendapatkan sebuah hukuman, namun di balik hukuman itu ada sebuah tujuan yang ingin kakak sampaikan, namun secara tersirat kepada kami. Yang saya dapatkan yang pertama adalah belajar tentang kekeluargaan, karena di sini kami memiliki status yang sama, yaitu menjadi calon Paskibraka Kota tanpa harus membawa alma mater sekolah masing-masing, dan di sini kami semua setara. Dan yang kedua, dalam Paskibraka ini sangat dijunjung tinggi tentang etika di dalam barisan ataupun di luar barisan. Selain Arsi, Bima Putra Fabiantara, siswa kelas 12 SMA Negeri 11 Yogyakarta yang memiliki nama lapangan Baim ini juga merasa betapa berharganya memiliki kesempatan untuk mengibarkan bendera merah putih pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Balai Kota Yogyakarta pada 17 Agustus 2022. Siap, alasan saya yang pertama yaitu membanggakan kedua orang tua. Yang kedua, saya ingin mengabdikan diri saya kepada negara Indonesia. Yang ketiga, saya ingin membanggakan orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi. Yang keempat, saya ingin membanggakan sekolah saya. Dan yang kelima, saya ingin memperluas wawasan serta kekeluargaan saya. Hal yang tidak ada di luar, namun ada di Paskibraka, yaitu tentunya mengenai etika. Di luar, saya belum pernah mendapatkan materi etika, baik etika dalam barisan, ruangan, berbicara, dan sebagainya. Kemudian di Paskibraka ini kami mendapatkan banyak sekali kekeluargaan, kesatuan rasa, di mana jika salah satu, salah semua, jika jelek satu, jelek semua, jika baik satu, maka tidak ada artinya. Itu yang tidak ada di luar, namun ada di Paskibraka. Untuk teman-teman yang belum tahu mengenai dunia Paskibraka, silahkan yang masih ada kesempatan untuk mencoba mendaftarkan diri menjadi calon Paskibraka, dipersiapkan dengan baik, dilatih dengan baik fisiknya, dan kemudian pemikirannya juga diolah
agar nanti ketika wawancara atau tahap lainnya bisa lolos. Karena Paskibraka tidak hanya fisik kuatnya tapi juga cerdas pemikirannya. Berbicara soal Paskibraka juga tidak lepas dari peran dan dedikasi pelatih serta pembina. Bagi Wisnu Sanjaya, selaku Ketua Tim Pelatih Paskibraka Kota Yogyakarta yang sudah mendedikasikan diri dalam dunia Paskibraka sejak tahun 2005 ini, merasakan bahwa menjadi bagian dari keluarga Paskibraka merupakan hal berharga yang akan semakin memupuk kecintaannya pada merah putih. Saya mengikuti kegiatan Paskibraka dari 2005 ketika saya masih menjadi staf, kemudian lanjut sampai 2009 menjadi Kasih, 2018 menjadi Kabid di Pemuda juga, sehingga sepanjang tahun 2005 sampai sekarang setiap tahun saya bertemu dengan adik-adik Paskibraka yang sangat menyenangkan dan luar biasa. Kegiatan Paskibraka adalah sedikit kegiatan di mana ada merah putih di dadanya, ada getar-getar kebangsaan di dadanya, sehingga kegiatan ini amat sangat saya cintai. Sehingga memang semangat yang ada pada mereka, merah putih yang berkibar di dadanya, itu harus sangat kita jaga. Maka mereka setelah selesai pelatihan, di kemudian hari mereka bisa menjadi Purna Paskibraka Indonesia, yaitu alumni adik-adik Paskib yang diwadahi dalam organisasi PPI, dan mereka lah yang ikut membantu kita melatih pada setiap latihan dan kegiatan Paskibraka. Untuk menjaga kualitas regenerasi Paskibraka juga tidak lepas dari peran pemerintah kaitannya dengan regulasi dan fasilitasi. Di mana Kota Yogyakarta, Paskibraka berada di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Di tahun 2022, terdapat 7 siswa yang mewakili Kota Yogyakarta di DIY, 1 siswa di nasional, dan 38 siswa di Kota Yogyakarta. Proses-proses pentahapan seperti ini kan dalam rangka untuk mencari bibit-bibit regenerasi yang berkualitas, ya. Kalau kita lihat dari peminat sejumlah 284 siswa, kemudian terpilih menjadi 38 siswa yang terbaik, itu maka kami bisa membuat rasio 1:7. Dari 1:7 tersebut kemudian dapatlah kita pasti bisa mencari yang terbaik dari rata-rata tinggi badan yang sama, kemudian kesehatan yang daya tahan yang stabil, yang kuat, kemudian juga kecerdasan mental, emosi, dan sebagainya. Itulah menjadi ukuran standar kami di dalam mencari bibit-bibit atau calon peserta Paskibraka yang berkualitas, tentunya seperti itu. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Terima kasih Paskibraka Kota Yogyakarta Angkatan 2022. Teruslah berjaya seperti merah putih di dada. Tetaplah bertumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas untuk Indonesia.